Nah, salah satu cara yang saya lakukan itu saya dalam 7 hari saya pilih 2 hari untuk berbuat dosa. Dalam arti 2 hari ini saya boleh makan semuanya saya makan. Oh, makan enggak pikir dosa Gitu, apa. makan. Ya. Halo, jumpa lagi dengan kita, saya Johnny Ray dengan Om Asrul Ananda, dan kali ini kita ada bintang tamu Om John Bumiharjo. Nah, ini Om John ini ada nama jalannya di dekat Sutos ini ya Om ya. Iya, ada betul. gang atas nama Anda, hebat ini. Ya. Salam kenal. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tips belajar menanjak. Nah, yang kita maksud belajar menanjak ini jauh dari teori ya. Maksudnya tidak terlalu banyak memakai teori, tetapi kita ingin berusaha bagaimana menikmati tanjakan karena banyak pertanyaan, banyak pendengar itu kepingin tahu bagaimana sih untuk menikmati tanjakan, sampai seperti Om John, Abah dan lainnya itu sampai menikmati perlombaan. Kalau kebanyakan mungkin lihat jalan miring aja sudah pusing, sudah sakit perut, tapi beberapa dari kita ini bisa menikmati tanjakan. Ya memang 99% tidak akan jadi atlet. Jadi yang kita siarkan di sini, yang kita bagi adalah bagaimana menikmati tanjakan dan bagaimana pertama kali kita itu menanjak. Tentu pengalaman tiap-tiap kita ini pasti berbeda-beda. Ya. Saya persilakan Om Asrul pertama kali nanjak gimana? Ya, makasih Om Ray. Jadi ini klarifikasi ya, kan banyak yang mengira ini Johnny Ray, ini John Bumiharjo. Ya. Jadi kalau Om John ini founder Wednesday Bike bersama saya. Jadi kalau tahu Wednesday Bike namanya AJ1 atau AJ62 itu Azrul dan John. John yang ini bukan John yang ini ya. Oh iya. Ya, John yang lucu ini yang ini, tapi ini John yang climber. Kenapa kita undang? Karena dari kita bertiga ini yang paling monster kan kayak gitu kan ya. Ya. Pialanya banyak, lalu padahal dia badannya tinggi. Tapi nanti kita cerita pengalaman ya Om Ray. Betul, ya. Nanti ada di poin. Jadi buat yang banyak yang nanya, undang Om John tuh Om John yang ini John Bumiharjo namanya. Ya. Nah, tadi Om Ray bilang memang ada gang dekat sini namanya Bumiharjo. Bumiharjo. Nggak tahu waktu itu ditemukan di situ atau dilahirkan di situ, kita nggak tahu tapi ditemukan. Kayak sinetron itu. Ya, jadi makasih Om Ray. Jadi memang menanjak itu kan yang paling ditakuti banyak pemula ya. Sebenarnya bukan hanya pemula, sampai orang yang sudah bertahun-tahun goes saja mungkin takut yang namanya nanjak ya. Termasuk Om Ray. Jadi kita di sini bertiga mungkin punya cerita yang beda-beda karena ada yang benar-benar jadi climber, Om John, ada yang selamanya tanggung seperti saya, ada yang selamanya di belakang tapi selalu mau nanjak kayak Om Ray kayak gitu ya. Ya. Jadi ya ini moga-moga sharing kita ini nanti bisa bermanfaat ya. Ya. Jadi kalau saya sih, saya dulu 2011 pertama kali goes. Waktu itu sudah banyak orang hobi goes tapi belum booming, belum populer seperti sekarang, masih lebih banyak MTB daripada road bike mungkin waktu itu. Dan waktu itu benar-benar nggak ada yang ngajarin nanjak itu gimana. Malah waktu itu komunitas-komunitas terbesar di Surabaya waktu itu ya rutenya ya cuman Surabaya Sidoarjo 30 kilo putar balik, itu pun berhenti 2 kali. Jadi tiap 15 kilo berhenti, itu datar padahal kayak itu gitu. Sudah keluar kota loh. Surabaya, Sidoarjo. Dan saya copot dulu. Oh. Jadi memang tradisi nanjak itu awalnya dulu 2011 mungkin nggak ada kayak gitu. Yang ada ya orang-orang MTB kan ya, kayak gitu. Jadi waktu pertama nanjak ya waktu itu kita ya nekat-nekatan aja nyoba nanjak kayak gitu. Dan jujur mungkin waktu itu gara-gara nonton Tour de France tahun 2012. Ke Prancis waktu itu sama teman-teman. Bukan di TV? Bukan. Di Prancis. Waktu itu kita seneng sepeda, terus ayo gimana kalau nonton Tour de France kayak gitu. Tapi waktu itu belum banyak nanjak. Belum, jarang sekali nanjak. Tahu gitu ya nggak usah pergi Om. Loh, justru enaknya di situ karena belum kenal, jadi nggak ada takutnya. Kalau sudah pernah nanjak pasti ada takutnya. Ini kan nggak kenal gitu. Jadi pokoknya berangkat kayak gitu. Oh ini ada paketnya waktu itu di Prancis. Kita bisa goes di Saint-Élysée, lalu juga melewati beberapa tanjakan, ya berangkat aja sama beberapa teman, Jakarta, Surabaya, Madiun, Om Sony yang kita undang minggu lalu di sepeda custom,
jadi kita berangkat dan kita benar-benar pokoknya berangkat. Ada beberapa dari kita yang sudah kuat nanjak emang, tapi pengalaman dari MTB mungkin kayak gitu. Oke. Terus waktu pertama ke sana tanjakan, ya ampun yang namanya tanjakannya di Perancis itu ya. Ya kan tanjakannya tuh 12 kilo, 15 kilo, nggak selesai-selesai kayak gitu. Dan benar-benar nggak bisa. Jadi sehari paling goes 20 kilo, jadi benar-benar dari bawah sampai atas gitu di Perancis ya. Selesai dan itu pun di Perancis. Itu di Perancis dan itu pun benar-benar ya ampun kalau ingat itu malu kayak karena kan benar-benar kecepatannya kecepatan siput gitu kan. Jadi waktu itu saya ingat betul gimana caranya supaya tenang menanjak karena nggak tenang kan. Kalau nanjak itu kan kita nggak tenang kan kayak pengen cepet tapi nggak bisa cepet, pengen cadence tapi nggak bisa cadence. Betul. Napas belum ada, otot kaki belum kuat kayak gitu. Waktu itu ya saya cari siapa yang di sini nanjaknya sabar ya. Yang kuat-kuat kan saya nggak bisa ikut kan kayak gitu. Tapi yang beberapa orang yang nanjaknya sabar ya saya ikuti aja. Waktu itu ada 2 orang yang saya ikuti. Yang pertama namanya Pak San. Pak San itu Lim Chong San itu salah satu senior cycling di Indonesia, salah satu kolektor Pinarello paling top di Indonesia mungkin. Dia di Makassar. Di Makassar ya. Dia salah satu mungkin foundernya Makassar Cycling Club ya. Makassar Cycling Club. Ya, MCC. Jadi saya belajar sama Pak San, ngikuti Pak San aja dari belakang dan Pak San waktu itu nanjak pakai Zip 404 saya ingat pakai pelek besar. Tapi dia bisa sabar nanjak gitu. Jadi saya ngikuti dia. Kalau copot, saya nyari orang lain lagi gitu. Waktu itu ada di Surabaya ada Pak Khoiri Sutomo, ketua SRBC dan waktu itu saya ngikuti Pak Khoiri gitu. Jadi kalau copot dari Pak San saya ikut Pak Khoiri atau berbalikan ya mana yang duluan. Kalau sudah copot dua-duanya baru bingung. Dan waktu itu banyak berhenti, banyak nuntun, banyak berhenti, banyak pokoknya kalau kemiringannya 8% ke atas gitu pasti nuntun dulu. Benar-benar nggak ada kekuatan. Terus saya ingat juga teman saya Prasna Murdaya waktu itu dia juga pertama kali antusiasme sepedaan nanjak dan dia tuh digigiti lebah waktu nanjak itu. Oh, manis loh. Enggak. Dia kalau kepanasan dan siram-siram airnya itu ada elektrolitnya kan kayak gitu. Nah terus waktu tanya guide-nya itu saya digigiti lebah. Ya kalau kamu lebih cepat pasti nggak bisa ngejar lebahnya kayak gitu. Dan waktu itu saya ingat saya bilang, Azrul saya sekarang tahu limitnya seberapa kita pelan sebelum kita jatuh kayak gitu. Jadi kalau kecepatan kita segitu kita jatuh gitu. 3,2 km per jam. Jadi kalau kecepatannya 3,2 km per jam kita bisa jatuh katanya gitu. Jadi kita mengetahui waktu itu batas ambang pelan. Karena saking pelannya rodanya berputar, keseimbangannya enggak ada. Enggak ada dan jalannya miring, jadi kita masih belum menguasai sepeda seperti dulu. Jadi ya kayak gitu, tapi kemudian gara-gara perjalanan itu ya jadi termotivasi gitu. Maksudnya tahun 2013 ya masih belum jago nanjak. Gitu. Tapi mau waktu itu kita pergi ke California sama Pak San lagi, belajar sama Pak San lagi. Nanjak 2013 bulan Mei saya ingat waktu itu. Gue sama Peter Sagan waktu itu ketemu adalah. Jadi kita ketemu Peter Sagan belum bisa nanjak. Dan kita dipandu sama kakaknya Peter Sagan waktu itu, Yurai Sagan namanya. Itu jadi guide kita waktu itu. Terus kita nanjak pelan-pelan, beberapa memang cepat. Terus lama-lama ya diniati terus. Benar-benar nggak ada yang ngajari. Jadi pertama kali ke Bromo 11 kali berhenti. 11 kali berhenti naik ke Bromo itu. Belum sampai puncak Wonogiri padahal cuma sampai Tosari pertigaan. Jadi ya jadi jalan itu terus lama-lama ya bisa, lama-lama bisa dan lama-lama ya jadi lebih kuat. Jadi itu ceritanya. Itu pertama kali nanjak. Jadi intinya ya udah pokoknya dinaik aja sepedanya. Justru kalau kebanyakan teori mungkin malah kebanyakan mikir kayak gitu. Pasti. Jadi ya tanjak aja ya waktu itu kan juga tahun 2011, 2012, 2013 kan belum ada Sprocket 32 buat road kan ya. Biasanya diakali dari MTB iya, langsung ke 34 atau 36 kalau salah. Betul. Jadi waktu itu masih kadang 11.25, kadang 11.28, paling besar ya 28 waktu itu ya udah lanjai aja. Malah mungkin karena nggak banyak opsi itu mungkin jadi malah lebih berani. Malah lebih berani? Iya. Ya karena kan nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan dan ya udahlah pakai ini aja kayak gitu. Nah kemudian ini saya ngoper ke John ya karena kan John ini kan dulunya juga pertama kali ketemu kan dia badannya masih gede banget gitu, masih sehat. Masih sehat banget. Dan dia pertama gue tahun berapa John? Tahun 2013. Tapi kan di Amerika waktu itu ya. Waktu itu di Amerika. Iya, terus waktu pulang ke Indonesia. Waktu pulang ke Indonesia diajakin teman-teman untuk ikut grupnya Om Asrul waktu itu. Jadi
aku ingat dulu waktu John pertama kali ikut ini siapa kayak gitu kan. Terus habis itu ya udah pokoknya setiap kali pergi aku yang narik terus ini. Ya narik terus ya. Naik ke kalau di dekat Surabaya ada Pandaan, narik ke situ terus kita naik ke Kretes, terus kita waktu itu bertekad pokoknya kita harus bisa nanjak. Akhirnya lahir yang namanya Rabu Ceria itu Rabu Ceria, iya. Jadi tiap hari Rabu kita nanjak itu ya sama John ini. Jadi kalau bisa ceritain dulu pertama kali nanjak ya apa rasanya? Ya jadi ini sedikit cerita pengalaman nanjak saya waktu pertama kali nanjak itu sangat berkesan. Saya masih ingat itu 2013 akhir. Saya diajak sama Om Paulus Setiabudi untuk ke Madiun. Sebenarnya itu acara 2 hari ride, tapi saya diinfo cuma 1 hari ride. Oh, ya lebih baik dibohongi daripada ditakut-takuti. Yang hari pertama itu 170 kilo karena dari Surabaya ke Madiun. Jadi bayangan saya pokoknya harus bisa nempel sama peleton, survive 170 kilo ini. Selesai. Gitu. Dengan tidak ada bayangan kalau hari kedua ternyata ada bonus acara lagi, yaitu balapan dari Madiun ke Sarangan. Sarangan nanjak ke atas itu. Yang danau di atas gunung itu ya. Iya. Jadi hari pertama akhirnya saya survive. Walaupun paling belakang sendiri tapi saya survive sampai sama-sama dengan peleton. Bangganya luar biasa itu. Itu aku ingat itu. Aku tanya waktu itu. John, ini pertama kali kamu jauh? Iya. Oh ya udah kayak gitu. Itu 170 km saya yang pertama itu yang terjauh. Nah, terus hari kedua cuman 40 kilo, tapi nanjaknya nanjak Sarangan. Untungnya jalannya sudah baru ya, jadi gradiennya tidak sesadis yang jalan lama. Tapi waktu itu karena pertama kali nanjak, saya ikut aja. Saya setuju sama Om Masrul, kan tidak banyak berpikir. Dan saya tidak banyak pengetahuan tentang sepeda juga. Jadi isinya sudah hajar aja lah. Pokoknya mereka pergi, saya juga pergi. Begitu, kan hajar dulu kan. Nah, terus saya ikut awal-awal kan masih ringan. Habis itu mau deket-deket Sarangan, itu tambah lama tambah begini. Gradiennya begini terus. Om, kalau ngomong begini tuh maksudnya gimana Om? Jalan tuh begini Om. Kalau begini di tengah gitu begini lah. Itu begini. Bisa salah. Ini enggak jualan obat herbal ini Om. Jadi jalannya nanjak gradiennya di atas 10%. Ya, nanjak. Ada 15% ya? Betul. Dan waktu itu saya tidak tahu kalau tanjakan itu bisa dibedakan oleh gradien. Saya tahunya jalannya miring. Curam gitu. Papan tulis apa enggak? Ya, begitu. Nah, karena waktu itu saya belum banyak pengalaman, waktu itu saya pakai gear standar, pakai 5339. Itu bukan gear standar, belakangnya kriterium biasanya. Betul. Jadi bukan untuk gear nanjak, belakangnya 1128. Alhasil kurang 5 kilo dari tempat finish saya berhenti. Begitu kan tidak kuat. Ini berhentinya baik apa berhenti jatuh? Nah, ini. Berhentinya ini saya berhenti baik, tidak jatuh. Bagus. Terus saya kan agak minggir kan. Ya. Nah, yang sakitnya lagi, setiap kali orang lewat, ikut berhenti di sebelah saya. Dan kalau orang berhenti sebelah saya, lihat sepeda saya dimaki. Duh, Om, ini gearmu salah Om, ini bukan gear untuk nanjak. Padahal kita sama-sama berhentinya, dia juga tidak kuat. Betul, oke, ya sudah. Tapi kan terus kamu lebih salah dari dia. Kalau dia gearnya benar, kakinya nggak kuat ya. Kalau kamu gearnya salah kan itu. Terus datang lagi orang berikutnya. Lihat saya selalu dimaki lagi. Om, kamu harus ganti gear dulu baru nanjak. Ya sudah sampai di sini masa mau turun mau ganti terus nanjak kan tidak mungkin. Di sebelah juga nggak ada toko sepeda ya kan. Itu nggak ada apa-apa di sana. Warung aja belum ada waktu itu. Masih jarang-jarang. Nah itu pengalaman saya begitu, walaupun akhirnya saya paksa terus, pokoknya saya bertekad saya harus finish, akhirnya finish. Ini saya mau nambahin kan, jadi memang kalau ke Wednesday Cafe kesini itu ada tulisan di dekat kasir itu Azrul Minati aturan, jadi supaya memotivasi cyclist lebih kuat, sebaiknya jangan ditakut-takuti, lebih baik dibohongi. Jadi jangan ditakut-takuti, bilangin bisa kok, deket kok, supaya dia nanjak. Nah, saya ingat betul karena kan sebelum goes sama John kan saya goesnya sering sama Om Paulus Setiabudi, itu dia arsitek top di Surabaya. Dan waktu itu saya tanya, Ko Paulus waktu itu,
John itu pakai 5339. Saya tahu kamu pakai 5339, cuman kita waktu itu nggak cerita kayak gitu. Saya sendiri juga pakai sepeda Titan kan waktu itu nggak pakai sepeda karbon. Terus waktu itu Om Paulus yang lebih kuat kan, dia masuk 10 besar kalau nggak salah di sayangan itu ya. Dia langsung bilang saya Om Paulus waktu itu, biar belajar gitu. korban ceritanya. Jadi kita sebenarnya tahu John itu pakai 5339 kayak gitu. Which is sebenarnya buat pembalap ya itu gearnya kan kayak gitu. Tapi kalau buat hobiis kayak kita kan kalau ada opsi 5034 kan kenapa nggak pakai 5034 kayak gitu. Betul. Tapi waktu itu kita tahu dia pakai 5339. Jadi ya kita bilang, saya tanya Om Paulus kan waktu itu Om Paulus lebih dekat ke dia sebelum sama saya kan kayak gitu. John itu pakai 5339. Biar belajar kayak gitu. Jadi hasilnya kan tapi jadi. Kemudian dia jadi waktu saya ingat juga waktu nanjak, kalau nanjak di sekitar Surabaya, pokoknya dia kalau ngikut saya dengar kirinya aja tuh, saya pindah kiri dia pindah kiri, saya pindah kiri dia pindah kiri. Jadi dia nyoba ngikuti depannya sampai akhirnya dia nyalip saya kayak gitu. Dan akhirnya salah satu yang paling kuat sempat paling kuat di Indonesia mungkin sebenarnya kayak gitu. Pialanya banyak. Saya nggak punya piala sepeda, dia punya banyak piala. Nah, kalau Omri, nah ini kan semua pengen tahu ceritanya Omri karena kan di sini kan ada saya yang orang mungkin sudah kenal Asrul sepedaan, John jago. Lah yang ini. Paling enggak saya menikmati beberapa dua cerita ini. Saya sekarang yakin saya bertemu kalian itu sangat beruntung, tetapi di waktu yang salah. Saya ketemu kalian ketika kalian sudah menjadi kuat. Jadi ketika saya join, ya akhirnya saya yang jadi muridnya tadi itu ya, pokoknya disuruh ikut terus gitu ya. Hari Rabu kan ya? Awalnya enggak, Sabtu Minggu dulu. Oh, Sabtu Minggu ya. Ya, hari Rabu itu aja dulu di screening dulu. Kalau sudah ada nafas sedikit baru ikut hari Rabu kan waktu itu. Kalau pengalaman saya nanjak itu pakai pertama itu ya kira-kira 2010-an. Itu duluan kamu daripada aku. Iya, karena saya pakai sepeda lipat itu, pakai Black Friday itu. Waktu itu beli terus sama teman-teman cuman 5 orang 6 orang itu sudah mencoba ada beberapa, tapi yang cukup saya ingat adalah kita 6 orang atau 5 orang itu mestinya itu jadi jajar ya. Mestinya kalau enggak jadi jajar itu Jolotundo antara ya, dua itu. Trawas ya. Ya, ke Trawas. Kawasan wisata Trawas ya. Ya, kawasan wisata Trawas, jalannya masih kecil. Ya. Dan dengan ban kecil yang saya pakai itu Pocket Rocket, jadi saya lupa sepeda yang mana, cuman bannya itu kira-kira 20 inch, itu jauh lebih enak dipakai untuk nanjak daripada ban sepeda balapan. Ban sepeda balap kan 28 inch ya, 700C itu. Jadi kalau ini kan sekitar 22. Jadi putarannya tuh lebih kecil gitu, lebih dapat. Itu pun gearnya depan triple, belakangnya 28. Jadi triple ya. Saya lupa yang paling kecil berapa? 30 kalau nggak salah. 30 nggak salah. Jadi kita tidak berpatokan pada jam, kita cuma berpatokan sama matahari. Ya, itu masa merdeka sebelum Strava ya? Ya, kita nggak berpatokan sama jam, jadi sama matahari. Jadi kalau bisa ya sebelum matahari terbenam gitu aja. Padahal cuma berapa kilo itu? Ya cuma 10 kan. Itu pada waktu itu yang penting, sudah bisa naik sepeda ke Trawas. Gitu judulnya tuh, yang mau di-share itu cuma itu aja gitu. Jadi kita naik. Nah di sana itu 5 orang itu yang kuat cuman 1, terus ya sisanya ini bergantian berhenti. Nah pada waktu itu semua solider, ya tidak kolamnya kolam cetek lah, kolam dangkal. Jadi tidak seperti yang sekarang. Ya. Jadi kalau ada satu berhenti, yang lain juga ikut berhenti seperti Om John tadi. Nah ikut berhentinya nih bukan karena tanya gear atau apa, ya sebetulnya sama capeknya. Jadi ikut berhenti itu, oh ini berhenti, ya saya juga wajar kalau berhenti dan capek gitu. Setelah jalan berhenti berapa lama, akhirnya semua
sepakat untuk tidak meneruskan gencatan senjata ya. Jadi Sepakat. enggak sepakat karena nggak ada yang mampu. Jadi nanti habis yang satunya kram gitu. Jadi gantian yang kram habis sudah tidur di bali-bali warga, di pos Kamling itu sudah tidur-tiduran di sana. Oh, sudah kuat lagi, jalan lagi setengah kilo kram lagi. Terus sampai akhirnya secara kilo mungkin cuma kurang 4 kilo. Nah 4 kilo ini kan semakin lama kan semakin terjal kan ya. Jadi semakin tidak mungkin gitu. Akhirnya ya kita selesai, setelah itu diangkut mobil. Nah kenapa tadi cuma 5 orang? Karena pada waktu itu mobilnya cuma 1. Jadi cukup cuman itu dan sopir gitu, jadi yang jemput. Dan waktu itu di mobil kita diskusikan. Tadi ini kita berhasil enggak sih naik terawas? Ya kamu lihat aja, kalau secara tujuan ya enggak berhasil karena kita enggak sampai di ujung. Tapi kalau melihat penderitaan kita ya lumayan lah. Gitu. Dari 9-10 kilo kita cuma kurang 4. Jadi lumayan, sudah dapat 6 kilo gitu loh. Jadi untuk menghibur diri sendiri seperti gitu loh. Ya sudah kita pulang. Jadi mindset saya mungkin salahnya dari awal itu ketemu orang-orang atau terbentuk dari komunitas yang sampai aja itu sudah bagus. Jadi itu jeleknya yang terbawa sampai sekarang. Jadi ketika kalian melihat menit dan waktu, ya saya cuma berpikir ya sampai sudah. Gitu. Seperti yang saya sebutkan atau saya singgung di awal, toh 99% enggak jadi atlet kan. Gitu. Nah, gitu. Jadi ya sudah sampai aja cukup gitu loh. Nah, kemudian waktu pindah ke road bike itu kan saya ingat waktu kita kan jadi di Surabaya ini kan kita punya kelompok namanya dikenal waktu itu namanya Rabu Ceria, Happy Wednesday gitu kan. Karena kan kita goesnya hari Rabu. Waktu itu inspirasinya saya baca artikel kolom, kan kita cuma bisa latihan Sabtu Minggu kata-kata gitu. Bingung mau latihan nanjak lagi di tengah minggu itu hari apa yang ideal gitu. Terus saya baca kolom dan kolom itu tulisannya judulnya adalah Go Hard on a Wednesday. Kemudian be strong on Saturday kayak gitu. Jadi kalau latihan hari Rabu dan hari Rabu itu harus ngotot. Jadi semaksimal mungkin. Kenapa? Jadi habis hari Rabu itu kan ada Kamis Jumat yang bisa santai. Jadi ada rest 2 hari. Jadi Sabtunya bisa on lagi kuat kayak gitu. Nah, kemudian Sabtu Minggu goes, kemudian kan ada Senin Selasa yang asumsinya off lagi. Jadi akhirnya Rabunya bisa go hard lagi. Jadi akhirnya ya Rabu jadi kalau cuma bisa weekend nambahnya adalah hari Rabu, dan waktu hari Rabu itu kita selalu hard ride, gas-gasan. Kita nanjak ke tanjakan namanya Tretes Surya, itu mungkin segmen paling populer di dekat Surabaya sekarang. Dan waktu itu saya ingat yang ikut makin banyak pemula-pemula, termasuk salah satunya Om Remon. Saya masih ingat dulu waktu awal-awal Om Remon ikut kita, itu selalu ada pengawalnya mobil. Nah itu saya mengarahnya ke situ. Upgrade-nya dari mobil dari roda 4 ke roda 2, motor. Jadi awalnya mobil, kemudian hanya motor. Ya. Sekarang sudah nggak dikawal lagi. Iya. Istimewa. Nggak dikawal itu nggak loh, bukan karena kuat. Karena yang awal nggak berhalangan. bukan. Loh, tapi ini karena bocor. Saya tuh lebih takut ban bocor karena gini. Nah, tadi kembali yang nanjak tadi itu ya. Nah, nanti nyambung yang bocor ini. Jadi kalau di road bike nanjak itu salah satu pertama ya mungkin kepacet ya gitu. Ya saya masih 3 besar lah dari belakang. Ya waktu itu booming sepeda yang sekitar 10 tahun yang lalu itu masih ada sisa-sisa, jadi ada beberapa newbie juga. Jadi di antara newbie ini juga balapan untuk tidak paling belakang, walaupun selisihnya itu dia dorong saya naik sepeda, ketika saya pelan dia nyalip ya, cuman saya nyalipnya dia ketika dia dorong aja gitu. Terus kalau tanjakan itu beberapa kan masih ada turunan sedikit. Nah inilah kesempatan nyuri jarak gitu ya. Jadi ketika turun kerang depannya digedein terus ditekan semaksimal mungkin, walaupun begitu jalannya naik sedikit langsung sesak nafas lagi. ya sudah paling enggak sama dia terbuka jalannya gitu. Toh
sama-sama nggak bisa nanjaknya kan gitu loh. Akhirnya waktu itu finish antara nomor 1 atau nomor 2, akhirnya dari belakang. Gitu. Pokoknya bukan yang paling belakang. Ya? Pokoknya bukan, ya. Nah, waktu pertama kali ikut Kamboja itu kan makin lama makin kuat kan. Kamu sempat lebih kurus dari ini sebenarnya kan. Iya. Tapi nanti kita bahas itu soal berat itu. Tapi ya Om Rey ini termasuk yang konsisten ya Om John ya. Maksudnya dulu kita ingat badannya besar, helmnya sih miring terus dari dulu. Selalu miring. Ini masuk miring. Helmnya sih miring terus, cuman dia ini ya tadi pertama dikawal mobil, kemudian dikawal motor, tapi dia ikut terus itu yang di kelompok kita itu kan selama dia kuat mental dan tahan bulian dan nggak banyak cincong sebenarnya ya nggak masalah kan kayak gitu ya. Jadi itu dia, dan kita butuh komedian di kelompok kita kayak gitu. Jadi Om Rey waktu itu termasuk yang dirawat supaya ikut terus kayak gitu. Ya karena mungkin pendengar ini pengen tahu berarti saya kenapa gitu ya, kalau iklan itu kan ada lo ndak rame, bukan. Saya ini adalah sejenis asuransi jiwa bagi para cyclist di sini gitu. Kenapa? Jadi kalau saya ikut semua itu ketawa, ada Johnny Ray aman gitu loh. Jadi titik paling belakangnya itu mereka sudah tahu gitu loh. Ya kan gitu. Ya, Jadi patokan berarti ya. Ya, aman kan. Kalau yang ikut sekali lagi, kalau yang ikut itu si Oren, si Bib Suwek itu, Bib Sobek itu ya. Terus ada ya kepala cabang mobil itu ya. Itu kalau ikut, kalau 3 orang itu sudah mengatakan ya saya ikut. Nah orang keempat, kelima, keenam itu akan berpikir keras. Ya kan? Nah, siapa lagi yang ikut ini ya, gitu. Ya. Apalagi kalau si Mbah turun gunung ya. Itu pasti tambah berpikir lagi gitu loh. Nggak fit, nggak lagi kondisi, nggak pernah latihan, jangan harap gitu loh. Nah, pasti yang ditanya berikutnya langsung saya. Kamu ikut nggak ikut? Oke gitu loh. Karena apa? Pasti aman. Yang terakhir ini pasti ada saya gitu loh. Jadi mereka jaminan mutu gitu, konsisten kan. Jadi kalau konsisten itu bisa konsisten cepat, konsisten cadence-nya, tapi juga ada konsisten di belakang. Ini kayak Bapak Ki Hajar dulu ngomong, ini Tutwuri Handayani. Jadi yang di belakang gitu. Ya tapi ngikuti teman ini kan juga, Om Rey tadi ini curhat sebenarnya Om Rey di sini. Sampai gitu. Tapi ya tadi kembali soal ngikuti orang tadi kan, maksudnya kita pasti ada acuan-acuan kan. Tadi kan kalau ada orang acuan paling belakang Om Rey, acuan paling depan sempat Om John kayak gitu. Termasuk Oren, Bib Sobek tadi kan semuanya pengen ngalahkan Om John kan kayak gitu kan. Jadi kan kadang-kadang ngikuti orang ini kan juga nggak gampang ya John ya. Maksudnya John dulu mungkin ngikuti belakang saya, tapi pada perkembangannya kan style kita beda gitu. John lebih main cadence, saya lebih main power. Ya nggak power banget sih, tapi misalnya kalau saya nyaman datar di cadence 85, John mungkin di 95 kayak gitu. Nah, Om Rey kan pokoknya selamat. Jadi ya mungkin kalau tadi belajar dari kita semua kan ngikuti teman, tapi kalau misalnya cari teman yang buat diikuti, cari yang kira-kira cadence-nya itu bisa kita ikuti ya. Kalau misalnya yang diikuti cadence-nya kayak helikopter ya mungkin agak beda style nantinya. Nah, tapi nanti kita bicara kenali kita, tapi nyambung ke soal tadi, pokoknya kalau nanjak pokoknya dijalani aja. Yang kedua sepedanya juga jangan terlalu dipikir ya. Sepedanya jangan terlalu dipikir. Dulu saya juga membuat kesalahan sih sama kayak John. Pertama kali ke Bromo saya juga pakai 5339. Dan waktu ke Prancis pun waktu itu kalau nggak salah pakai 5339. Jadi karena waktu itu kan ini pasti pemula merasakan hal yang sama. Ketika dia ke toko sepeda, kadang toko sepedanya tidak memberi edukasi kan kayak gitu kan ya. Tidak memberi edukasi untuk apa, setelan seperti apa, pokoknya laku kayak gitu. Jadi waktu itu apesnya ya waktu itu beli sepeda ya itu yang saya bawa kayak gitu. Dan setelannya itu satu, pokoknya laku. Sebagai toko tugasnya menjual. Tapi ada kedua. Karena yang jual ini juga tidak membayangkan kalau sepeda itu Anda bawa ke gunung-gunung yang di atas itu. Loh kan minimal kan ada opsi itu kan. Makanya cari toko sepeda yang pemiliknya sepedaan,
Tidak harus atlet, tidak harus kuat, tapi yang penting dia sepedaan dan dia bisa cerita tentang sepedaan. Kan banyak pemilik toko sepeda itu kan maaf gemuk, kalau dulunya atlet lalu jadi gemuk mungkin nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak pernah jadi atlet, dia gemuk, sukanya ngompori orang tapi dia sendiri nggak goes, itu kan hati-hati, itu warning juga kan buat saya kayak gitu. Karena waktu itu pengalaman saya kayak gitu. Jadi saya beli sepeda 5339, belakangnya 1125. Jadi kan pasti bukan dipakai nanjak ya. Kalau atlet mungkin bisa, kalau buat kita kan pasti ya suffer gitu, lebih susah. Tapi waktu itu ya memang nggak ngerti kalau sprocket itu ada banyak macamnya, nggak ngerti kalau crank chainring itu ada compact dan standar, belum ada 5236 waktu itu. Nah, jadi ya waktu itu ya dipancal aja, maksudnya digowes aja kayak gitu. Jadi ya intinya kalau ingin belajar nanjak, buktinya ya John pakai 5339 ya naik sarangan, saya pakai 5339 ya sampai ke Bromo meskipun berhenti 11 kali. Ya. Om Re juga dulu kan juga mungkin nggak terlalu, Om Re sudah mikir udah pakai triple dia waktu pertama kali aja. Karena dia mungkin lebih advance sudah. Ya. Memang secara teori, jadi ini harus kita luruskan ya. Jangan waktu saya pemula itu kan kayak tadi Om ngomong ditriplekan. Jadi memang lebih ringan, tapi ada resikonya. Jadi ketika gear itu lebih kecil, memang kakinya ini lebih ringan, tapi di situ ada masalah baru, yaitu kapan sampainya. Jadi kayak hamster ya. Jadi ketika gear itu semakin, kalau sprocket belakang semakin besar, itu misalnya ngomong aja ekstrimnya 34, 32. Ya, waktu saya fit itu kan bisa pakai 28. Ya memang yang 28 ini lebih capek, tapi capeknya ini pendek. Misalnya satu tanjakan tuh bisa 1 jam misalnya gitu. Nah, kalau kita pakai 32 dengan gaya yang ya lebih dienakkan dengan cadence yang sama, pakai 32 ya pasti ini bisa 1 jam 10 menit. Nah, sedangkan tubuh membakar energi itu kan rumusnya 2. Satu, pertama waktu, dan juga beban wattnya yang dikeluarkan kan gitu. Karena gini, kita di rumah ndak sepedaan aja, tetap butuh makan, betul ya? Ya, kalau semakin lama di sepeda, seperti Pak Guru itu sering ngomong sama saya ini orang sabar, karena tanjakan yang lainnya 1 jam, saya 2 jam gitu. Nah, jadi itu, jadi di sini jangan dikira ketika kita itu semakin ringan itu semakin enjoy, belum tentu, karena badan kita akan suffer atau akan menderita dengan jenis yang lain, yaitu apa? Kelaparan. Karena laparmu lebih lama, gitu loh. Nggak nyampe-nyampe, gitu loh. Kalau kita bisa lebih cepat, kaki mungkin pegel, nyaris kelam, tapi makanan itu akan lebih cepat kita santap dan tubuh ini bisa cepat kembali tenaganya. Bisa recovery. Jadi banyak sengsara waktu lebih pendek atau membagi sengsaranya jadi lebih lama kayak gitu ya. Tapi kan membagi lebih lama ini kadang-kadang tidak mengepus untuk memendekkan waktu sengsara sama memanjangkannya, ini kan seni ya. Tiap orang beda gitu loh. Cari sweet spotnya nanti. Iya, betul. Ya kayak Om John pasti nggak betah dikasih sprocket 32 atau 34. Pasti nggak betah kan kayak muter-muter. Dan ini juga tadi, ini ekstrim satunya tadi saya bilang beli sepeda tuh 5339 1125, tapi ekstrim lainnya kan ada yang datang minta langsung paling ringan gitu. Saya ingat dulu sebelum ada 1132, sebelum Ducati sekarang 1130, waktu itu pilihannya ya 1125, 1128 atau pakai MTB tadi dimodifikasi kan ya. Jadi pakai RD-nya MTB, kemudian dipasangi sprocket 36, saya ingat dulu. Dan jadinya ya seperti Om Roy cerita tadi, ya nggak sampai juga gitu. Karena jadi di gunung itu dia kelihatannya mengayuh gini, jalan cadence-nya bagus. Tapi yang 1128 dengan setengah-setengah kram itu pasti bingung. Loh, ini kok cadence-nya muternya bagus gitu, tapi kok kayak naik treadmill gitu ya, kok diem gitu ya, karena gearnya kebesaran. Itu satu. Tapi secara teknikal yang nomor 2 yang perlu saya ingatkan, seringkali sprocket MTB itu terlalu besar untuk RD road. Jadi dia sampai nariknya terlalu miring, kadang-kadang sampai bagian tensionernya tuh sampai natap ke wheelset. Nah, ada beberapa kasus itu patah masuk ke wheelset. Dua-dua, kalau yang rusak cuma RD-nya masih enggak apa-apa, tapi kadang-kadang dua-dua kan karena keselip di rujinya itu. Kadang frame-nya kena juga kayak gitu. Ya, karena nyangkut kan gitu. Jadi
perlu diketahui, jadi memindah sprocket ini ke balap harus tahu ini kompatibel enggak sama RT-nya, jadi jangan dipaksa. Kalau saya sih pokoknya gini, kalau ditanyain saya ganti pakai MTB atau gimana, udah gini, ada alasan kenapa Shimano, SRAM, Campagnolo atau produsen grup set itu menetapkan road bike itu pakai 5339, 5236 atau 5034. Ya. Toh sekarang sprocket atau mungkin SRAM sekarang ada 5037 dan yang kecil-kecil. Tapi itu kan sebenarnya mirip ya, Ya. rasionya mirip. Ada alasan kenapa kayak gitu, karena ya memang itu yang dianggap paling optimal untuk Dipakai. untuk performa kan kayak Ya. gitu. Jadi ya kalau kita dipasangi 5034 sama 1132 atau 1134 masih nggak bisa nanjak, ya berarti jangan salahkan sepeda aja kan kayak gitu kan ya. Ya. Berarti ya kitanya yang kurang, Orangnya yang salah. orangnya ya salah atau belum kurang latihan. Ya, kurang latihan. Sebenarnya yang ada itu bukan kita tidak kuat, tetapi kita tidak terlatih gitu. Belum kuat. Belum kuat. Ya. Ada yang bilang kok memang saya pernah nanya waktu itu ke orang ya, kita ikut ke Itali ke Rafa atau apa kayak gitu. Waktu kita goes ke Itali sama CEO-nya Rafa waktu itu. Kan waktu itu saya banyak belajar waktu itu 2014. Saya tanya, memang butuh berapa lama sih sebelum kita ini bisa punya otot yang ideal buat sepedaan? Jawabannya 3 tahun. Jadi kalau kita rajin latihan pun itu kira-kira butuh waktu 3 tahun untuk otot-otot badan kita semua ini menyesuaikan dengan sepedaan itu. Jadi saya pikir benar juga ya, sekarang saya praktis hampir nggak pernah kram, kecuali kalau situasi ekstrim ya, kayak misalnya 300 kilo panas sekali kayak gitu. Tapi nanjak 100 kilo, 150 sudah nggak pernah kram. Jadi memang mungkin sudah terbiasa gitu. Jadi ya berarti kan nggak ada cara lain selain latihan, udah ya jalani aja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah kemudian kan setelah kita jalani, kita pengalaman, ini kita ngomong ke yang berikutnya adalah akhirnya kita kenal badan kita masing-masing. Ya. Kayak saya sangat gampang bilang John ini termasuk climber menurut saya. Tinggi badannya 187. Tapi kalau saya lihat dia di tanjakan, dia bisa main cadence begitu tinggi. Dia ini mungkin bukan climber murni, tapi John ini climber kayak gitu. Jadi kamu ngira kamu itu climber atau lebih ke yang lain? Kalau sekarang kalau disuruh menilai diri sendiri, kalau melihat orang. Kalau sekarang saya bisa bilang saya ke climber. Condong ke climber. Condong ke climber. Kalau dulu kan saya tidak pernah berpikir, pokoknya hajar saja. Iya. Jadi condong ke climber kan. Condong ke climber. Ya. Kalau saya tahu, saya ini tanggung semua dan di sepeda itu ada. Tidak semua orang itu bisa jadi tim tulang belulang kan kayak gitu kan. Ya. Tidak semua punya fisiologi atau kondisi badan yang bisa memungkinkan dia jadi optimal di climbing kayak gitu. Dan di dunia balap pun macam-macam kayak gitu juga kan, ada yang pure climber kayak gitu, ada yang time trialist lah, ada yang sprinter yang biasanya berotot tapi dia nanjaknya ampun-ampunan kayak gitu. Nah, ada lagi tipe yang all rounder puncher. Jadi kira-kira saya itu ya roller puncher all rounder itu. Jadi nanjak bisa tapi nanggung, sprint bisa tapi nanggung, time trial bisa tapi nanggung. Jadi saya berpikir, saya kalau bermimpi ya, kalau kita bermimpi, kalau saya ini jadi pembalap, saya ini apa ya? Wah sialan, saya ini jadi domestik gitu. Domestik itu pembantu. Jadi tugasnya yang ngawal kaptennya selamat sampai tujuan atau ngontrol peleton atau kayak gitu. Jadi batur. Jadi saya ini tipe domestik berarti, bukan karena kalau saya ingat dulu waktu balapan sama teman-teman kan kita juga sering ikut balapan kriterium atau nanjak ya. Saya kan biasanya yang narikkan atau yang bawakan kan kayak gitu. Jadi sprint tanggung, paling finish nomor 12, 10 kayak itu nggak pernah juara. Nanjak juga tanggung, disalip dia lagi kayak gitu. Jadi ya saya ini tipe-tipe itu. Jadi ya mungkin saya nggak akan pernah bisa ngalahkan John di tanjakan atau ngalahkan tim tulang belulang di tanjakan. Tapi ya saya bisa semuanya. Jadi dari situ saya menghibur dirinya adalah ya minimal saya bisa menikmati semua rute kayak gitu. Jadi ya saya yakin John juga menikmati semua rute, tapi saya bisa menikmati semua. Nanjak nggak masalah, datar panjang nggak masalah, time trial nggak masalah kayak gitu. Kalau Om Ray tipe apa? Nah ini. Ini pertanyaan saya juga tanya ya John. Ini tipe apa ya? Kalau kan ada sprinter yang kakinya kaki berotot itu yang kalau kayak peluru kenceng. Kemudian ada tipe climber yang biasanya panjang-panjang, kurus-kurus kayak gitu. Ada tipe all-rounder yang badannya nanggung kayak saya gini. Nah, kamu ini tipe apa? Jadi gini, sebelum
saya sendiri juga kalau ditanya ya nggak tahu ya gitu. Cuma paling enggak kalau saya di golongan itu kalau di TV sekarang ini kan jamnya Tour de France itu ya. Ya. Saya itu termasuk Arrière du peloton. Oh, Arrière du peloton. Arrière du peloton. Wah, namanya keren ya kalau dibahasakan gini. Arrière du peloton maksudnya yang belakang peloton. paling belakang gitu. Kalau Om John ini kan tête de la course ya. Kalau Om Masnya yang pelotonnya ya, yang di tengah-tengahnya ya gitu. Kalau saya Arrière du pelotonnya. Jadi ya syukur ke syuting lah di belakang. Tapi Arrière du peloton itu yang paling belakang itu sebenarnya biasanya yang bertugas di awal. Jadi biasanya ada satu tim misalnya kalau Tour de France sekarang 8 orang. Ya. Itu kan pasti ada tugasnya masing-masing kan ya. Ya. Ada kaptennya yang dilindungi untuk ngejar antara itu ngejar sprint atau ngejar nanjak. Ya. Tapi pasti ada yang namanya intinya adalah Yang dikorbanin. yang dikorbankan itu. Jadi domestik awal. Jadi dia bagian narik peloton di kilometer awal. Jadi dia nggak akan ke syuting kamera kayak gitu. Karena kamera hanya ngambil di akhir. Atau kalau penolong yang paling belakang sekalian. Gitu. Jadi dia ini yang tugasnya memang ya membantu. Jadi tiap tim punya. Jadi 50 km pertama itu biasanya mereka ini yang narik di depan. Kemudian ketika masuk fase-fase penting mereka sudah habis kayak gitu. Jadi nggak pernah ke syuting. Jadi ada yang seperti itu. Saya mungkin tipe yang itu sebenarnya kayak gitu. Tapi ya Om Ray mungkin juga tipe di situ kan juga bisa. Berarti kalau di belakang tandanya Ya, sudah itu kalau kerjaannya udah selesai kayak. Ya, jadi ini kan kalau di analogikan ke Tour de France. Tapi sebetulnya saya sendiri itu simpelnya cuma suka sepedaan. Ya. Jadi masalahnya yang ngajak sepedaan ini dan rutenya yang rajin itu yang rajin nanjak. Jadi saya enggak terlalu banyak pilihan gitu. Ya kan. Toh kalau saya makanya sepeda yang minggu lalu itu kenapa sepeda saya minggat karena saya lebih siap sepedaan sendiri. Maksudnya ya sudah waktu itu kan belum ada banyak temennya ya. Yeah. Jadi mindsetnya sepedaan sendiri. Jadi kalau ada temennya walaupun dia naik gunung atau kemana ya pikiran saya sebisa mungkin bareng gitu toh. Jadi ketika sampainya terakhir pun ya enggak masalah kan karena toh mereka juga perlu istirahat ketika sudah di ujung gunung gitu ya. Tanjakan menurut saya yang paling menakutkan itu yang seperti apa kalau menurut Om John dan Om Asa? Apa? Adalah tanjakan ketika tempat startnya itu beda. Jadi startnya tempatnya tanjakan itu tidak kembali lagi ke start awal. Jadi contoh itu seperti kandangan Surabaya, kandangan Pujon. Itu menakutkan bagi saya. Karena apa? Karena kalian tidak kembali ke jalan yang sama. Nah, ini poin gitu loh. Karena bagi saya tidak ada masalah kan kalian mau nanjak dulu, mau kapan. Nah, yang penting kan bagi saya itu endurance-nya. Yang penting saya bisa ikut pulang karena saya perlu pulangnya kan gitu ya. Kan jadi terlihat bodoh dan goblok kalau saya ini sepedaan sendirian 40-50 km sendirian kan gitu. Nah tanjakan yang paling serem ketika dia sudah sampai dia lewat jalur lain untuk pulang jadi muter gitu kan ya. Jadi nggak ketemu lagi. Ya, ini yang menurut saya paling menyeramkan itu tanjakan yang seperti ini. Mau Bromo itu tinggi tapi enggak serem karena saya tahu pulangnya lewat situ. Jadi kalau ketemu lagi. Nah, kalau soal ransum saya bawa. Iya. Endurance saya masih punya gitu. Tapi kalau bayangkan ke Surabaya Bromo kalau PP sepedaan itu 200 kilo. Saya cuma lihat teman-teman itu sampai Pasuruan itu cuma 60 kilo. Nah, berarti 140 kilonya ini sendirian kan. Nah, ini kan bodoh gitu loh. Maksudnya, lah ngapain sepedaan ya? Sepedaannya sendiri dari awal kan gitu ya. Tapi kalau kan saya sudah ngitung, paling finishnya di situ. Jadi kalau yang lain sudah turun, ya saya kan tinggal putar balik, jalannya dua arah, ya kan, gitu loh. Kan boleh, nanti yang larang, terus dulu putarnya di atas, kan enggak, kan bisa putar balik kan gitu. Jadi ya saya memberikan tips sedikit, ya saya hanya penikmat sepedaan, toh 99% enggak jadi atlet kan. Yang kenceng-kenceng ini juga enggak jadi atlet kok. Jadi boleh sah kalau teman kalian tuh turun. Nah, kita bisa ikut putar balik. Sebenarnya di kampung kita dulu sempat ada aturan nggak boleh kayak gitu ya, meskipun turunnya sama, tapi kalau belum sampai atas tidak boleh turun. Ya. Harus finish dulu. Itu aturannya kalian kan, tapi yang aturan pas-pasan gini kan beda gitu loh. Nah ini kan
ya kalau memang masih ada waktu, Iya. kita kan bisa ngejar ke finish, mungkin masih ditunggu. Iya. Tapi maaf, ini enggak semua teman sebaik itu gitu loh. Ya. Jadi pilihannya dua, antara kita tuh idealis ke garis finish yang di ujung tadi, ya, atau ikut pulang gitu loh. Nah, saya lebih memilih ikut pulangnya gitu loh. Ya, jadi ketika yang penting ransumnya ada, ya, jadi istirahatnya itu waktu putar balik kan turunan gitu ya, sambil ngunyah, sambil apa gitu kan, istirahat itu. Malah yang walaupun mereka yang kuat-kuat itu makan pun sampai bawah juga lapar lagi kan gitu. Jadi ya sama aja lah, sama-sama dengan saya gitu loh. Tapi kan ada cerita juga, Om Bre, kan sering di kelompok kita ini banyak nyubi-nyubi coba ikut kan ya? Ya. Nyubi-nyubi coba ikut. Kalau hari Rabu biasanya kan kita, kalau ini siapa? Kalau ini nggak pengalaman sebaiknya jangan ikut karena ini bahaya karena speednya, datarnya speednya tinggi, nanjaknya nggak ada toleransi, pulangnya lebih kejam lagi kan ya gitu. Jadi banyak yang takutnya ketika pulangnya sebenarnya karena kita ngebut kayak berangkat kerja kan kayak gitu. Nah kemudian banyak pemula ini juga memaksakan diri ikut. Beberapa sebenarnya kuat, tapi dia ya tadi terlalu banyak mikir kan kayak nanti pulangnya gimana, nanti kalau aku nyampe sudah ditinggal gimana kayak gitu. Betul. Jadi pernah waktu itu kita yang Jati Jajar tadi yang terawas ada peserta masih muda, masih umur 25 mungkin ikut. Kemudian dia berhenti di tanjakan paling curam di situ gitu. Ya. Terus tapi dia akhirnya memang maksakan sampai ke finish. Okay. Waktu kita makan rawon itu. Semua tanjakan di Jawa Timur ujungnya ada rawon. Jadi saya tanya dia, kamu kenapa kok lama sekali baru nyampe? Nunggunya kok lama sekali gitu. Oh nunggu teman saya yang satunya lagi gitu. Takut dia tersasar atau hilang atau apa. Bilang, kamu pakai paspor nggak di sini? Enggak. Masih Indonesia kan? Iya. Orang kalau ditanya pakai bahasa Indonesia masih bisa kan ya. Jadi nggak usah takut hilang kan kayak gitu. Jadi sebenarnya kan dan kamu pakai bawa GPS kan, bawa Garmin kan kayak gitu. Jadi ya kenapa ditunggu? Pasti nggak hilang kok gitu. Jadi kan apalagi sekarang HP kan HP juga ada Google Map atau apa kayak gitu. Jadi kan pasti nggak hilang gitu. Oh, iya. Terus dia ganti alasan. Ya saya juga takut kram. Oh, kita di sini semua pernah kram. Om John pernah kram. Saya sering kram. Om Ray pasti pernah kram kayak gitu. Jadi kenapa takut? Terus, ya saya takut jatuh. Loh, Om John pernah jatuh. Pernah jatuh. Saya pernah jatuh. Om Ray juga pernah jatuh. Kalau jatuh di tanjakan kan lebih aman daripada jatuh di turunan atau jalan umum kan ya gitu. Itu begitunya. Jadi dia nggak bisa. Saya takut muntah-muntah juga. Loh, Om John pernah muntah. Saya pernah muntah. Om Ray juga pernah muntah-muntah gitu. Jadi memang itu fase yang harus dilalui kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke awal dia udahlah nggak usah terlalu banyak mikir teorinya, ya coba aja, lama-lama kuat kok. Lama-lama kuat kan kayak kita belajar jalan waktu bayi kan kayak gitu, lama-lama bisa jalan. Ya cuman lama-lama itu diucapkan dua kata, lama-lama, tapi kita badannya lama-lama itu berapa lama kan ya tiap orang beda-beda kayak gitu. Ya karena kan kalau ngomong soal badan kan pasti berat badan kan. Nah ini kita bagian terakhir nih Om Ray sama Om John. Jadi berat badan dulu mungkin di podcast ini nanti bisa dipasang video before after kita semua ya. Ya. Wah, serem juga. Om John sudah dia nggak tahu kan minggu lalu sudah kayak gitu. Nah, jadi kita pasang before after karena memang dulu berat maksimalnya berapa? Saya di area 102, 103. 102, 103. Kamu maksimalmu berapa? Ya, saya sampai tidak berani lihat timbangan. Di atas 100. Pasti karena timbangan itu rusak. Jadi serius. Jadi timbangan saya itu adalah timbangan yang sangat mengerti pemiliknya. Jadi dia tahu bagaimana menunjukkan angka yang halus gitu. Jadi karena ketinggian rusak aja gitu ya. Ya enggak, jadi misalnya saya timbang gitu ya. Jadi kalau kita timbang di situ itu angkanya waktu itu 98, 90 sekian kan gitu. Jadi wah saya enggak sampai 100 lah gitu ya. Terus habis itu setelah itu saya karena waktu itu mesti ke dokter atau apa check up atau gimana, timbangannya timbangan rumah sakit kan pasti valid ya. Begitu timbang, wah itu angkanya itu yang lihat sudah susternya, jadi saya sudah tidak berani lihat karena angkanya sudah 100 lebih gitu. Jadi jelas rusak itu timbangan di rumah waktu itu gitu kan. Jadi catat waktu ya memang 100 sekian gitu kan gitu. Nah, cuman ya dengan tinggi 178 berat 100 itu kan kelebihan ya 20 kilo lebih ya gitu. Jadi ya gitulah beratnya. Jadi 102,
100 lebih. Ya. Saya 85 sih paling tinggi. 85 karena dulu kan suka olahraga jadi relatif enggak terlalu, tapi sempat gemuk banget waktu itu karena lutut cedera. Ya. Operasi nggak bisa olahraga, akhirnya berat jadi 85. Kemudian sepedaan turun, motivasi nanjak karena hukum nanjak pasti turun berat badannya Om John. Ya. Jadi paling ringan berapa? Setelah sepedaan sadar bahwa harus ringan, paling ringan berapa? Paling ringan saya 75 kilo. Oh, 75 Ya, kilo. dengan tinggi badan 187. 187. Jadi dia paling kurus 187 cm, 75 kilo. Ya. Anda paling kurus berapa? 77. 77. Ya, sekarang ini 83, 82. Saya paling kurus pernah 68. Jadi 175 tinggi, berat sempat 68. Sekarang berapa? Sekarang 83. 83. Saya sekarang 75, berarti imbang 175 75 kira-kira kayak gitu. Om John sekarang berapa? Sekarang 80 81. 80 81. Kalau misalnya disuruh memilih berat ideal dengan pertimbangan nanjaknya nyaman cepat tapi badan enak sehari-hari, pilih berat badan berapa? Om Ray dulu. Milih. Iya, misalnya kalau ini berat badan ideal saya lah, minimal ketika ikut teman-teman nanjak saya performanya optimal, tapi sehari-harinya juga masih enak, masih bisa menikmati makanan, masih bisa Ya 77 itu. 77 itu. Ya. Kalau Om John Kalau saya mungkin tinggi badan dikurangi 110. digituin aja, jadi Iya. 77. Berarti untuk tinggi badan saya 77. Iya, jadi Iya. impiannya 77. 77. Kalau saya sih pinginnya 7172. 7172. Jadi sekarang saya 75. Jadi sempat 85 turun ke 68 naik ke 75. Ini kan semuanya kan rebound semua beratnya kan ya. Iya. Apalagi kita semua sudah kepala 4 kayak gitu. Jadi Masuk. dia nggak mau ngaku. Dia nggak mau ngaku. Ada yang nanya itu di komen, umurnya Om Ray berapa ya? Ini kepala 4 kalau itu. Jadi Enggak ah. Enggak masa. jadi ketika jadi berat kita rebound makin sulit kan jaga berat badan. Jadi impian saya sih kalau bisa paling ideal 72 itu nanjaknya cukup cepat. Nah, mungkin nggak bisa PR tapi nyaman karena waktu 68 itu gampang sakit juga sih. Nah, sekarang seperti tadi Om ngomong ya, memilih berat badan berapa? Menarget bukan Menarget. memilih, iya. Nah, kalau kenapa orang kok nggak langsung milih berat badan itu tik gitu? Nah, kalau bisa ya saya pencet dari kemarin-kemarin. Oh, berarti kan mengarah ke situ sulit itu. Sulit ya, karena memang pengen makan, apalagi ya ini sekarang di WNC Cafe, Om Ray ini kan suka makan, jadi kalau pergi sama Ray kan pasti makan tuh, dan dia makannya nggak karuan. Jadi apalagi sekarang sudah digoda ini kita di WNC Cafe Surabaya, salah satu menu paling populernya ini ada ini, spaghetti rawon. Spaghetti rawon. jadi ada menu populer di sini. Jadi memang susah sih karena saya ingat waktu 68 itu benar-benar nanti Om John ceritanya pasti lebih lama karena dia dietnya lebih ekstrim daripada saya kayak gitu. Ya. Jadi saya waktu itu sempat jadi vegetarian, nggak makan daging, nggak makan, pokoknya benar-benar gimana caranya supaya dijaga betul supaya kurus banget itu. Jadi sempat 68 sih. Itu memang nanjaknya enteng banget. Cuman memang gampang sakit. Jadi misalnya cuaca nggak enak dikit, flu, terus radang tenggorokan. Jadi akhirnya saya milih ngeribon ke 7172 itu berat paling nyaman. Dan saya sih vegetarian 2 minggu berhenti, vegetarian 1 bulan berhenti. Kalau mau event baru dikain. Tapi sekarang gimana caranya supaya lebih stabil aja lah gitu. Apalagi situasi pandemi kayak gini kan jangan sakit kayak gitu. Nah, Om John kan sempat sangat ekstrim karena tinggi 187, berat 77. Waduh itu apa namanya kurus banget ya, kurus banget sampai dikira sakit kamu ya. Iya. Jadi kawan-kawan lama saya itu kalau ketemu saya yang sudah lama ya, kan ada 10 tahun nggak ketemu, 5 tahun lebih nggak ketemu. Ketemu saya pada bingung semua, pada tanya, loh kamu kok jadi kurus begini? Kamu sakit ya? Loh, enggak, aku sehat kok. Loh, Secara fisik. Kamu kok kayak orang sakit cancer habis kemoterapi. Sudah kurus, rambutnya nggak ada kan? Jadi pikirnya saya ini sakit, padahal hasil darah saya justru sangat clean. Justru sangat clean. Sangat clean semua. Jadi dietmu waktu itu ngapain aja yang paling ekstrim? Wah, waktu yang ekstrim itu saya benar-benar kayak Om Masrul yang plant based itu. Berarti saya tidak makan daging. Saya hanya makan sayuran aja sama buah-buahan. Itu paling ekstrim saya. Paling ekstrim. Iya. Saya juga. Padahal dia ini termasuk senang makan. Makanya Saya kamu termasuk senang makan. Ya, ya. jadi Saya sampai sekarang makannya kayak Om John. Full tumbuh-tumbuhan. Duh.
Cuma pakai broker. Ya, sekarang kan Indonesia kan banyak broker, ada calo broker. Iya. Ya, jadi rumput dimakan sapi, ya saya makan sapinya. Gitu. Ada brokernya gitu loh. Jagung makan ayam, saya makan ayamnya. Tapi saya makannya apa? Ya tumbuh-tumbuhan gitu. Ya suruh si ayam makan dulu ya. Nah, sudah sini ayam, ayamnya yang saya makan. Gitu. Pakai broker ya. Pakai broker gitu loh. Tapi kamu pernah mencoba diet itu pernah mencoba. Kamu kan diet sekarang. Kamu kan sekarang mengurangi karbo kan ya. Aku tahu kamu sejak podcast itu kamu nggak makan nasi. Ayo. Saya tuh makan nasi, cuma terukur. Nah, karena apa? Sekali lagi temannya terlalu kejam. Gitu. Temannya itu terlalu kejam. Ya. Jadi kalau dietnya tuh begini, kalau saya tuh cuman seorang teman itu ngajari bahwa semua yang berbahan dasar gula itu kejelekan nomor satunya itu adalah satu, kita tidak tahu batas. Batas apa? Batas kenyang. Gitu. Jadi sebetulnya tubuh ini perlu kalori berapa, selama itu bahan dasarnya gula, walaupun diolah jadi tepung, kayak diolah jadi mie, nasi atau wujudnya macam-macam, itu intinya kita itu tidak pernah merasa kenyang karena enak. Contoh kalorinya tinggi seperti boba itu ya. Boba. Ya, itu kan enak ya. Manis. Wah, itu dulu saya rutin seminggu minim 3-4 kali. Padahal satu gelas ini mungkin setara 3 piring ini digabung mungkin bisa ya kandungan gulanya gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah minum itu pun apa kita merasa kenyang? Enggak. Kita tetap merasa lapar. Ada kick lagi, apalagi yang Choco Devil yang coklatan gitu ya. Wah, itu tetap bisa masuk gitu loh. Ada mie lagi, tetap bisa masuk gitu loh. Itu kalau kamu kalau makan enggak, tapi secara cenderung sesuatu yang manis itu Anda akan bisa lebih gampang untuk masuk kan gitu loh ya. Setuju. Ya, itu jadi saya ingat tuh pergi sama dia makan sop buntut tuh, dia ada sop buntut goreng, semur lidah. Tiga-tiganya diajak sama dia. Jadi ya memang ya kamunya yang nggak bisa. Karena waktu itu kan habis sepedaan kan capek. Perlu asupan. Jadi kalau kita memakan sesuatu yang seperti daging gitu, ya kalau kita makan umpamanya gini, kita kan dari kecil tidak terbiasa makan pizza ya, kecuali generasi bawahnya kita ya. Tapi kalau pizza gitu, saya tidak bisa banyak, paling 2 segitiga itu sudah enak ya. Ya sebetulnya kita kan kalau sudah kenyang ya sudah berhenti kan gitu. Tapi kalau gula kan enggak gitu loh. Sudah makan ini dessertnya apa? Nah, itu tadi boba ada apa gitu. Terang bulan. Nah, terang bulan itu kan masih satu aja lah. Terang bulan itu martabak manis ya. Ya, martabak manis. Jadi ketika makan satu gini kan niatnya pasti ngomong tambah lagi. Tapi ketika enak ini beli di mana gitu, tapi sambil gini tangannya kan gitu ya, makan lagi kan gitu. Jadi rasa kurang terus saraf stimulus di otak kita itu pasti berasa kurang. Padahal dia Om John ini kalau misalnya mau event atau mau nanjak berat besoknya, malamnya pasti ngiming-ngimingi teman-temannya makan martabak manis itu. Kalau mau event perlu menurut saya karena besok kan dihabisin gitu loh. Itu memang perlu. Yang jadi masalah ini kan yang tertimbun sebelum event itu tadi. Gitu. Yang tertimbun karena seperti yang pernah kita bahas dulu ya. Sepeda dari 8 kilo ke 6 kilo mahalnya minta ampun ya. Perlu menguras tabungan, pecah celengan ayam, celengan apa macam-macam, cuman tapi menurun itu padahal cuma dari 8 ke 6 kilo. Itu bisa 100 juta selisihnya. Ya, makanya. Nah, kalau kita mengurangi berat badan itu, kenapa kita nggak mengurangi berat badan saja kan? Karena itu jauh lebih mudah, lebih murah gitu. Jadi ya itu. Tapi ya ternyata ya nggak sesimpel itu. Ya kalau Om tanya kenapa berat badan saya segini-segini aja, karena hobi bersepeda ini tidak saya sinkronkan dengan hobi makan saya. Gitu. Jadi, kita tunggu podcast Johnny Ray makan.
Tapi ya memang selisih ya John. Maksudnya ketika badan kurusan nanjak itu memang enteng sekali kan ya. Iya, jauh lebih enak. Ya karena selama kita tinggal di bumi pasti seperti gitu. Iya, karena hukumnya sama. Gravitasi. Sebenarnya saya sama Om Rey itu sama. Saya suka makan. Om Rey juga suka makan. Dan saya sepedaan itu mau jauh-jauh, mau nanjak, mau apa itu supaya saya bisa membakar kalori lebih lagi. Jadi saya bisa makan lebih banyak lagi. Betul. Ceritanya seperti itu. Ya itu saya ingat Joyce Leong itu foundernya Joy Riders di Singapura kan. Dia juga goes terus rajin tapi memang nggak pernah ngejar performance. Dia nanjak-nanjak sebelum ikut. Saya tanya loh, berarti kamu apa yang bikin kamu paling termotivasi untuk sepedaan gitu? Karena ngejar performa bukan. Dia bilang saya bersepeda untuk justify my eating gitu. Jadi saya bersepeda supaya bisa makan. Jadi ya supaya bisa makan lebih banyak. Jadi ya sekali lagi ya tadi Om Reda bilang 99% nggak akan jadi atlet. Tapi kalau saya nyadar sih umur 40 ke atas kan memang makin sulit, metabolisme sudah nggak kayak dulu. Jadi recovery-nya jadi lebih sulit. Kemudian gampang sekali gemuk ya loh Jan. Maksudnya 3 hari nggak goes, naik. Sudah langsung naik sekilo kayak gitu. Jadi kan mau nggak mau memang harus rajin, harus rutin, ya demi menjaga kondisi aja sih kayak gitu. Jadi ya muka-muka ini bisa jadi motivasi juga gitu. Maksudnya nanjak pun tujuannya bukan untuk jadi juara tanjakan, tapi karena itu mungkin cara bakar kalori paling cepat kan kayak gitu ya. Bakar kalori paling cepat ya nanjak. Ya perlu diberi catatan kalau badan kita ini bisa beradaptasi dengan kebiasaan. Jadi ketika saya awal-awal dulu bersepeda dan menanjak, makan saya tuh bisa saya loss. Ketika Om tadi tanya kan, kok kamu pakai diet sekarang? Karena sedikit banyak badan saya ini adaptasi. Jadi mesinnya tuh seperti F1, cc-nya dikecilin ya. Dengan cc yang lebih kecil tapi kemampuannya hampir sama. Jadi outputnya, wattnya hampir sama, horsepowernya lebih sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mungkin awal-awal kita bersepeda itu makan sebanyak apapun, sepedaan lagi itu langsung cepat kurusnya. Tapi ada saat di mana tubuh ini sudah beradaptasi. Jadi kita makan sedikit melebihi porsi yang ideal itu berat kita sudah nambah. Walaupun sepedaannya sudah jauh, sudah menanjak. Jadi ceritanya bahan bakarnya tambah irit. Jadi makanya sisi mesinnya kan tambah kecil. Itu bahaya juga kan, karena kalau dulu 50 km sudah bakar 1000 kalori, sekarang saya nyadari sih 80 kilo itu kadang-kadang belum 1000 kalori kayak gitu. Jadi waduh, ini berarti kan makannya harus lebih dijaga lagi. Jadi dijaga lagi, betul. Tantangannya memang makin berat. Jadi ini memang ada teorinya ya kayak power to weight ratio, FTP, tapi kita nggak mau bahas gitu. Kita pengen yang penting jaga makan lah. Maksudnya percuma keluar 100 juta menurunkan sepedanya dari 8 kilo ke 6 kilo kalau berat badannya naik dari 75 ke 80 kilo kan ya gitu kan ya. Jadi berat badan ini kalau kita membiasakan diri menanjak itu mengajari diri kita untuk menjaga berat badan juga. Itu jadi ada benefit tambahan sih kalau menurut saya. Nah ini sebelum kita akhiri podcast ini saya pengen tips-tips khusus ya, maksudnya Om Rey ngasih tips khusus di luar yang sudah kita bahas, Om John ngasih tips satu hal yang paling berkesan, paling apa, mungkin supaya yang ngikuti ini bisa dapat sesuatu yang baru. Ada tips khusus nggak apa yang pengen dibagi? Sebenarnya kalau masalah pengurangan berat badan ya. Kalau saya itu diet itu saya tidak menganjurkan diet yang sangat keras. Bagi saya itu diet itu baru bisa dibilang berhasil itu kalau kita bisa melakukan dengan panjang. Percuma kita sekarang kalau diet keras dalam 1 bulan kita turun 3 kilo, 4 kilo. Setelah itu berhenti, kita sudah nggak kuat sudah. Ini sampai sini aja, akhirnya meledak lagi. Jadi kita harus cari cara di mana kita ini bisa melakukan misalnya setahun, misalnya seperti itu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan itu saya dalam 7 hari saya pilih 2 hari untuk berbuat dosa. Dalam arti 2 hari ini saya boleh makan semuanya saya makan. Makan nggak pikir dosa gitu, apa? Makan. Tiwas. Yang 5 hari kita jaga. Dalam arti ya input jangan sampai lebih besar dari output. Begitu. Dan dalam 5 hari ini kita juga jaga jangan terlalu banyak gula, karbohidrat dikurangi. Dan 5 hari ini kalau bisa hindari semua gorengan.
Yang 2 hari lainnya hajar semua, mau terang bulan, mau apa, kita sikat sampai mentok. Yang penting 2 hari ini kita harus puas gitu loh. Puas kita ini sudah, kita kan juga kepingin makan enak kan. Jadi ya 2 hari ini kita puas-puasin. Yang 5 hari kita benar-benar jadi orang baik. Itu ada susahnya, John. Iya. Yang 5 hari itu kamu ketemu Ray terus. Nah, kalau ketemu Om Raymond di 5 hari ini, nah saya kasih contoh ini aja. Di sini kan ada gorengan, terus di sini ada sandwich yang lebih healthy, di sini ada karbo, spaghetti rawon. Jadi kalau kita pergi sama Om Ray, mungkin Om Ray pesen yang gorengan itu, kita pilih arah yang lebih sehat. Atau enggak kasih Om Ray semua, selesai. Atau kasih Om Ray semua. Nggak mampu. Banyakan ini. Kalau Om Ray, tips khususnya apa? Untuk nanjak. Nah, itu terserah ya, intinya untuk nanjak lah ya. Ya, kalau untuk nanjak menurut saya ya yang penting tujuannya dulu. Seperti tadi tuh, mau jadi Ted de la Course kayak Om John, ya itu jadi ya mau enggak mau karena itu harga yang harus dibayar gitu ya. Jadi tujuannya dulu mau, jadi jangan beralasan menikmati hanya cuman bersepeda untuk rekreasi tapi diet ya enggak ketemu gitu loh. Jadi kalau sudah melani diet, latihannya rutin ya sekalian gitu. Jadi kalau ada temennya kenceng ya harus diuber gitu, harus dikejar gitu ya. Jadi jangan nanggung lah, maksudnya sesuai. Nah, seperti saya tadi sudah sebutkan, saya hanya menikmati bersepeda itu. Jadi ketika menanjak, saran saya yang paling penting itu cari endurance. Jadi kalau Anda tidak punya endurance, tidak pernah jalan jauh bersepeda, jangan harap bisa menanjak atau kuat menanjak, itu sudah tidak ketemu gitu. Memang ada daerah yang tanjakannya itu langsung ketemu ya, gitu ya, maksudnya begitu keluar rumah orang Jawa Barat dibantu seperti di Solo itu kan banyak gunung yang dekat gitu ya. Itu bisa berlatih seperti itu, tapi tidak semua tempat bisa berlatih seperti itu. Yang penting bisa tahan di atas sepeda dengan posisi naik itu, posisi menanjak itu kan posisinya lain seperti flat ya, posisi kaki, badan itu juga lain. Jadi yang penting badannya itu bisa betah di atas sepeda dengan posisi seperti itu. Soal cepat, soal kapan sampainya, ya itu akan kembali ke masing-masing individu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang penting harus betah di sepeda, dan satu lagi harus berhitung makanannya atau asupannya. Jadi jangan meniru teman tapi tidak meniru secara menyeluruh. Jadi harus tahu teman yang kuat menanjak ini sudah mempersiapkan apa dari rumah gitu loh. Kadang-kadang yang cyclist yang pinter-pinter ini kan, yang kuat-kuat ini sudah seperti tadi John itu ngomong, ketika mau menanjak menyuruh temannya makan martabak manis. Karena apa? Karena badannya kan perlu gula besok ketika nanjak kan dibakar gitu loh. Jadi jangan terus sudah kurus terus, saya sudah kurus nih, wah ringan ya, tapi mau nanjak gunung terus enggak ada bekal gitu, maksudnya enggak ada asupan, enggak ada apa, ya bisa kayak layangan di tengah jalan gitu, gontai gitu kan gitu. Karena apa? Karena habis bahan bakarnya gitu loh. Nah, dulu saya sering menang dari yang kuat itu karena pengaruh ini, tapi karena sekarang yang kuat itu sudah jadi pintar, jarang saya menemukan orang seperti itu. Jadi saya cuman kelebihan cadangan tenaga, dia menang kuat. Jadi sampai tengah jalan dia tambah pelan, lapar gitu. Jadi ketika saya salib, dia cuman karena kelaparan. Ada cerita lucu nih Om Rik, bicara soal asupan, karena memang nanjak itu asupan penting ya. Kita harus bisa ngitung kita makannya di mana dan lain. Om Rik ini Mbak Jel. Ada temennya satu lagi, Bang Ari, saya ingat waktu itu. Nanjak Bromo, Bang Ari ini nggak bawa gel, atau gelnya sudah habis atau apa, tapi kelaparan kayak gitu. Mau disalip Om Ray, kayak gitu. Karena Om Ray masih, bensinnya masih ada kayak gitu. Masih ada, ya. Nah, Bang Ari ini minta gelnya gitu. Kan sesama teman biasanya kita ngasih. Gitu. Sama Om Ray, memang dikasih gelnya, tapi tidak dikasihkan begini. Jadi Om Ray ketika nyalip, gelnya dilempar ke belakang. Dilempar ke belakang, jadi Bang Arinya harus berhenti ngambil gelnya. Supaya dia nggak disalip lagi. Kayak gitu. Kan Om, itu Anda melihat dari sisi negatifnya. Jadi Anda harus melihat dari sisi saya. Saya kan nggak mungkin memelankan sepeda. Karena Bang Ari waktu itu sudah
istilahnya bungking ya, Ya, bongking ya, habis ya. habis ya, bong. Nah, terus, saya mau berhenti juga ritmenya sudah ketemu gitu loh. Kalau saya putus di situ, ini Bromo waktu itu kan di Bromo. Jadi kalau saya putus di situ, saya khawatir ritme itu saya nggak ketemu lagi gitu loh. Tapi saya ada niat baik, jadi saya ngasih gitu. Nah, gimana? Dengan kondisi capek gitu, saya kan harus berpikir ini pokoknya harus kamu kasih. Ya sudah, lempar aja. Gitu. Kan yang penting kan niatnya dulu ya kan untuk memberi gitu. Kan nggak saya buang di jurang gitu. Ya. Yang penting kan ke belakang gini gitu loh. Ya itu lucunya kalau terlihat. Cuman siapa tahu dia bekas pemain sirkus bisa langsung nampani ya. Itu cuma waktu itu enggak. Tapi ya itu bukan karena niatnya melempar atau membuat dia berhenti, bukan, karena kita sendiri kan kalau menanjak ini ritme ini kan penting ya gitu. Kadang-kadang ya kalau di Indonesia ini yang salah satu yang saya takuti dan sangat mengganggu ritme itu adalah kendaraan bermotor ya. Kadang-kadang ada dua yang tiba-tiba enggak kedengeran suaranya atau nyalip, kita kaget, atau yang entah kenapa dia itu di belakangnya kita itu gitu kan. Jadi kita ini sudah capek gitu ya. Terus saya melihat gini, kok enggak mendahului ya gitu loh. Kita kan sudah capek gitu. Ya, kita mau ngowes supaya lebih cepat dari dia yang enggak mungkin, sudah capek ya. Tapi dia nggak lewat-lewat, gitu. Jadi ini nervous kan gitu loh. Tapi kalau buat saya sih nanjak kalau kayak gitu tadi memang ya irama tadi itu kan. Maksudnya nanjak itu ngajarin, kalau buat saya sih kayak semedi emang. Ya. Jadi kalau buat teman-teman nanti kalau sudah bisa menikmati, kalau sudah melewati fase kita ini, terus sudah bisa nanjak itu bisa kayak semedi gitu. Karena kalau saya pernah ikut teman-teman belajar semedi ya. Nggak tahan karena kan harus diam, harus fokus kepala kemana-mana. Tapi ketika goes nanjak, apalagi kayak Bromo itu udah benar-benar semedi, itu benar-benar kita sendiri-sendiri kan ya Mri ya. Kita sendiri-sendiri, kita berpikir, kita ngomong dengan diri sendiri, mengenali badan kita yang sakit tangan, pergelangan, jempol, lutut, kalf atau paha, quadricep atau hamstring, itu kita kayak ngerasain semua badan itu. Jadi kayak kalau sudah bisa nanjak itu pasti bisa kenal badan kita tuh sampai detail banget ya. Betul, gitu. Jadi biasanya kalau ada foto saya nanjak biasanya lagi nunduk, itu biasanya lagi mikir. Tapi di sisi lain sambil nanjak itu juga kayak karena kita berbicara dengan diri sendiri. Nunduk sambil mikir. Ya kan nunduk ya, selain ngeliat Garmin juga kan kayak. Nah kalau teman saya itu lihat bib. Oh lihat bib yang sobek tadi ya. Ya. Jadi kalau nunduk itu biasanya selain menenangkan diri juga bicara dengan diri sendiri, dan itu kadang-kadang banyak ide muncul sih, banyak ide-ide usaha atau ide-ide kreatif biasanya muncul ketika kayak gitu, karena kan saat itu nggak ada gangguan anak, nggak ada gangguan istri, nggak ada. Berarti istri dan anaknya mengganggu. Lo kan goes itu. Jadi kita benar-benar fokus sama diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya itu juga bisa jadi alat semedi juga. Dan soal nanjak kan kadang-kadang memang kita ngejar PR ya. Habis-habisan. Saya pernah ditanya, gimana rasanya ngejar rekor waktu gitu? Gelap, terang, gelap lagi. Jadi itu stres banget. Tapi kebanyakan kan pokoknya kita sampai endurance kayak Omri tadi. Jadi ya jangan terlalu memaksa, konstan, irama kayak Omri, napas. Ini saya belajar satu hal waktu di Itali sama guide-nya Rafa itu. Ngelihat saya ngos-ngosan ngejar teman di depan, Azrul gitu, tenang gitu, dia di sebelah saya gitu. Ini tips buat yang ketika goes memaksakan diri dan ngos-ngosan itu, saya diingatkan, saya disebelahin gini, kayak saya di sebelah Omri gini, dibilangin, Azrul, oke, tiup napasmu 10 kali, tiup seperti siul tapi nggak siwek, kayak itu, tiup 10 kali sambil nanjak itu. Tuh, saya tanya, kenapa kayak gitu? Kita kalau belajar nanjak itu kan ngos-ngosan, tersengal-sengal itu kan. Nah ketika kita tersengal-sengal itu tandanya paru-paru kita kan penuh ya. Maksudnya kita ini secara alami akan menghisap oksigen. Tapi yang harus dilatih adalah mengosongkan paru-paru itu. Itu yang harus dilatih. Jadi kalau kita nggak bisa balance masuk dan keluarnya, akhirnya ngos-ngosan itu. Jadi yang dilakukan adalah tiup 10 kali kan. Sampai 10 kali. Dan itu benar, kayak buka gitu. Lebih lega. Jadi setelah itu nanjaknya, habis itu dari situ belajar irama. Jadi setiap kali ngos-ngosan saya kayak gitu. Dan itu saya terapkan sampai sekarang, dan itu salah satu
alasan bisa belajar ngatur napas, dan itu berguna untuk hal-hal lain untuk ngatur napas. Jadi ya itu tips dari kita. Ini sudah nggak kerasa sudah 1 jam lebih. Ya. Jadi ya asik juga ngomongin tanjakan ya, karena Om Bre banyak curhatnya kalau kita ngomongin tanjakan ini. Jadi ya nanti mungkin kelak kita akan kembali lagi ke tema tanjakan ini dan lebih teori mungkin ya kayak gitu, lebih detail lagi mungkin bagi yang pengen lebih jauh, tapi buat yang pemula-pemula mungkin moga-moga apa yang kita sharing ini bisa bermanfaat. Jadi ya terima kasih sudah ngikuti, sudah 1 lusin episodenya. Kita sampai ketemu di sudah solusin. Oh ya, yang lalu 11 ya. Yang lalu 11. Jadi ya kita ketemu lagi di podcast yang selanjutnya. Thank you Om John, thank you Om Rin. Thank you. Terima kasih semua.